Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati jajaran takmir, tokoh masyarakat, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Bapak, ibu-ibu, kita semuanya meyakini bahwasannya Al-Quran itu adalah sumber daripada kemuliaan. Al-Quran adalah sumber daripada segala kebaikan. Ialah ruh kehidupan. Maka sangat penting bagi kita untuk meyakini hal tersebut dan menjadikan Al-Quran sebagai pokok prinsip untuk ditanamkan, untuk diajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan generasi penerus kita. Terkait kemuliaan Al-Quran, maka barang siapa yang bersanding dengan Al-Quran, hidup dengannya, pasti dia akan menjadi orang yang mulia. Malam yang diturunkan Al-Quran di dalamnya menjadi malam yang paling mulia, ialah malam Lailatul Qadar. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran tersebut menjadi malaikat yang paling mulia, dialah malaikat Jibril. Kemudian yang menerima wahyu tersebut ialah nabi yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul. Siapa? Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya ketika kita itu hidup berdampingan mengamalkan Al-Quran dengan sekuat tenaga kita, insya Allah kita juga akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Oleh karena itu, alhamdulillah, perkembangan pengajaran Al-Quran itu dari tahun ke tahun di Indonesia ini senantiasa berkembang. Sekarang bahkan setiap kecamatan, setiap desa mungkin sudah ada rumah, pondok, pesantren penghafal Al-Quran. Tentu ini kita harus patut kita syukuri. Akan tetapi Bapak Ibu, ada perang yang disukai wanita dan kadangkala kita tinggalkan. Perang apa itu? Perangkat alat sholat. Jadi perangkat alat sholat itu dicintai wanita karena untuk dijadikan mahal. Tapi terkadang juga perangkat alat sholat yang berisi Al-Quran itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan berdebu. Oleh karena itu, janganlah sampai kita itu termasuk dalam yang dikeluhkan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggalkan. Kalau menurut Ibnu Katsir, kata mahjur itu adalah segala bentuk upaya untuk meninggalkan Al-Quran. Baik itu dari mendengarkannya, mendengarkan Al-Quran kok panas, membaca Al-Quran kok males, apalagi mengamalkannya. Nah, itu adalah bentuk daripada mahjur. Ketika kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang dikeluhkan Nabi sebagai orang-orang yang mahjur ini, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Oleh karena itu, bagaimana cara kita supaya kita itu membumikan Al-Quran? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu presani di dalam Al-Quran itu, terkadang ketika menyebut kata Quran itu kadangkala menggunakan kata anzala. Misalnya Al-Qadr ayat 1,
inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan terkadang juga jika dikaitkan dengan Quran itu Allah menggunakan kata nazzala, huruf Z-nya ditasdidkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Maka apa bedanya menggunakan kata anzala dengan menggunakan kata nazzala? Kalau menggunakan kata anzala berarti Quran itu turun seketika dari Baitul Izzah ke langit dunia. Nah, itulah yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi ketika menggunakan kata nazzala, huruf Z-nya ditasdidkan, berarti itu menunjukkan Al-Quran itu sudah ada di langit dunia dan diturunkan secara berangsur-angsur menurut keadaan. Nah, karena itu bagaimana cara kita itu membumikan Al-Quran, menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Nah, karena itu kita harus memahami fungsi daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di ayat yang lain Allah berfirman, di ayat lain Allah berfirman, "Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin." Bahwasanya fungsi Al-Qur'an itu yang pertama sebagai bayan, sebagai penjelas. Penjelas apa? Penjelas segala sesuatu. At-tibyan. Maka kita dapati di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang bersifat universal, yang bersifat umum, yang mendorong kita bukan untuk kemunduran, tapi mendorong kita untuk menuju kemajuan, mencerahkan kehidupan hidup dan berbangsa kita. Maka di dalam Al-Quran kita didorong untuk menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang ketika melakukan sesuatu itu dilandaskan atas ilmu. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka Allah itu tidaklah jahat ketika mengutus atau memberikan amanah manusia di muka bumi ini. Allah membekalinya dengan yang namanya Al-Quran. Allah tidak akan membiarkan hambanya itu berjalan tersesat tanpa penerangan. Oleh karena itu Al-Quran itu turun sebagai hudan. Maka kata Allah, barang siapa yang mengikuti hudan maka tidak ada keraguan, tidak ada gelisah, tidak ada kata sedih bagi orang yang mengikuti Al-Quran. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran, maka tidak ada baginya itu kesusahan, kegundahan, galau, sedih, wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak bersedih hati. Yang ketiga, fungsi Al-Quran itu sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Maka kita dapati dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah. Ada kisahnya Nabi Nuh, ada kisahnya Nabi Isa dan nabi-nabi setelah ini. Nah, hal itu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana ketika Nabi itu sedang Isra Mi'raj ya. Ketika Isra Mi'raj itu kan Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayangnya. Maka setelah Isra Mi'raj itulah turunlah ayat-ayat yang menguatkan hati Nabi. Salah satunya adalah surah Nuh yang menjelaskan bahwasanya dakwahnya Nabi Nuh itu lebih panjang, lebih susah dibanding Nabi Muhammad. Karena Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun? 900 tahun. Dan sedikit sekali dari 900 tahun itu yang menerima dakwahnya Nabi Nuh. Hal ini menjadi penguat Nabi Muhammad dalam melakukan dakwah dan kita semua sebagai umatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita jadikan malam-malam kita, hari-hari kita di bulan Ramadan ini tanpa ada sedikit pun terlewat dari membaca Al-Quran. Karena barangkali malam yang kita bacakan Al-Quran di dalamnya itu menjadi malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita membaca satu huruf saja, kita sejatinya mendapatkan jackpot, menjadikan hadiah yang sangat besar.
Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.